Oke, sadar atau enggak, di balik setiap klik dan scroll yang kita lakukan, ada sebuah sistem. Ya, sistem tersembunyi yang lagi ngebentuk cara kita mikir, apa yang kita pilih, dan bahkan masa depan demokrasi kita. Nah, sekarang kita bakal bahas soal ini. AI, privasi, dan apa sih artinya semua ini buat kita semua. Coba deh, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, selama ini kita online terus, sebenarnya seberapa banyak sih yang internet tahu tentang saya? Jawabannya, jujur aja, mungkin jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Dan, inilah inti dari masalah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Jadi, apa aja sih yang mereka tahu? Pengumpulan data ini loh terjadi setiap detik, benar-benar setiap detik. Dan seringnya kita sama sekali nggak sadar. Ini bukan cuma soal riwayat pencarian loh, bukan. Mereka tahu situs apa yang Anda buka, di mana lokasi Anda sekarang, apa yang Anda beli, setiap kata yang Anda ketik di kolom pencarian, bahkan berapa lama Anda diam ngeliatin satu gambar di media sosial. Semua jejak digital itu dikumpulin jadi satu. Nah, semua potongan-potongan data ini itu nggak dibiarin misah-misah. Ada AI yang tugasnya nyatuin semua itu buat ngebangun profil digital Anda yang super detail. Anggap aja kayak kembaran digital yang tahu siapa Anda, apa yang Anda suka, dan yang paling penting, di mana titik lemah Anda. Gini deh contohnya. Cuma dari data GPS Anda yang dekat klinik kesuburan, plus riwayat pencarian soal vitamin kehamilan, sistem ini bisa tahu Anda hamil, bahkan sebelum Anda cerita ke keluarga. Serem kan? Terus gimana ceritanya semua ini jadi bisnis? Ya, karena data pribadi kita ini ternyata udah jadi bahan bakar buat sebuah industri raksasa. Pasti Anda bertanya-tanya kan, buat apa sih ngumpulin semua informasi ini? Apa tujuan akhirnya? Kenapa data pribadi kita ini penting banget buat mereka? Jawabannya, singkat aja, duit. Ujung-ujungnya soal keuntungan. Perhatian Anda, perilaku Anda, pilihan-pilihan Anda. Semua itu udah diubah jadi komoditas, barang dagangan yang bisa dibeli dan dijual. Prosesnya itu sebenarnya simple banget. Coba kita urut ya. Pertama, Anda browsing online seperti biasa. Kedua, tanpa Anda sadari, data Anda dikumpulin. Ketiga, AI mulai kerja ngebangun profil tentang Anda dari data itu. Dan yang terakhir, keempat, profil Anda itu dijual ke penawar tertinggi, ke siapapun yang mau memengaruhi Anda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius. Karena ini udah bukan lagi cuma soal jual beli barang. Ini udah berevolusi jadi alat buat memengaruhi cara Anda berpikir dan yang paling krusial, cara Anda memilih di bilik suara. Nama tekniknya itu micro-targeting atau penargetan mikro. Gini, bayangin, sebuah tim kampanye politik bisa nyari pemilih yang lagi cemas soal kondisi keuangan mereka. Terus khusus buat mereka, dikirimin iklan yang benar-benar mainin ketakutan itu. Nah, itulah kekuatan AI di dunia politik sekarang. Coba deh kita bandingin dulu, kan iklan politik itu ya di TV, semua orang nonton hal yang sama, jadi ada bahan obrolan publik yang sama. Nah sekarang, dengan AI bisa ada jutaan pesan yang beda-beda, yang sifatnya pribadi dan manipulatif dikirim ke orang yang berbeda-beda. Jadinya setiap orang kayak hidup di gelembungnya masing-masing, realitas kita jadi terpecah belah. Dan ketika kita semua udah nggak lagi punya pijakan informasi yang sama, fondasi demokrasi, yaitu kan debat publik, pemahaman bersama ya, pelan-pelan runtuh. Inilah bahaya terbesarnya. Oke, pertanyaan paling penting sekarang. Apa ada yang bisa kita lakukan? Bisakah kita melindungi diri kita dan pemilu kita dari manipulasi kayak gini? Nah, disinilah masalah utamanya. Gimana kita bisa percaya sama perusahaan teknologi buat ngatur diri mereka sendiri kalau seluruh model bisnis mereka itu bergantung pada ngumpulin dan ngejual data kita? Jelas ada konflik kepentingan di sini kan? Sejauh ini ada dua solusi utama yang sering dibicarakan. Pertama, regulasi yang super ketat dari pemerintah yang ngasih kita kontrol lagi atas data kita. Tapi ya ini butuh kemauan politik yang kuat banget. Pilihan kedua itu moratorium atau jeda sementara pengembangan AI. Biar kita, masyarakat dan pemerintah punya waktu buat ngejar ketertinggalan. Tapi jalan ke arah regulasi itu nggak gampang. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan teknologi ini ngabisin ratusan juta dolar buat lobi politisi. Tujuannya? Ya buat mastiin aturan-aturan yang bisa ganggu keuntungan mereka nggak akan pernah lolos. Dan semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu kesimpulan yang paling penting. Kita harus ngubah cara kita mandang soal privasi. Kita harus berhenti ngelihat privasi itu cuma sebagai masalah pribadi. Bukan cuma kayak nutup gorden jendela rumah kita biar nggak diintip. Skalanya jauh lebih besar dari itu.
Karena pada intinya, kehilangan privasi itu berarti kehilangan kebebasan kita bersama, kebebasan kolektif. Saat data pribadi kita bisa dipakai buat memanipulasi pikiran dan pilihan jutaan orang, yang dipertaruhkan itu ya kesehatan demokrasi kita. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita terus-terusan di jalur yang sekarang ini, demokrasi kita bakal jadi seperti apa di dunia di mana privasi itu udah nggak ada artinya lagi?